Shalom, selamat malam semuanya. Kiranya hari ini teman-teman semuanya diberkati. Ya, saya percaya teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kekuatan tubuh yang sehat. Dan sebagai orang percaya, saya percaya bahwa Anda semua telah diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat dari sorga, sehingga apa yang Anda lakukan semuanya dalam kendali Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memahami dengan sungguh bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu mengasihi semua orang, tidak terkecuali ya. Kalau kita baca di dalam kitab ya, dalam Alkitab kita ya. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab kita, dalam Injil Matius 5 ayat 43 ya, kita coba baca bersama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dalam pasal 5 ayat 43 ini dalam konteks apa ya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya? Ini tentunya dia bicara tentang suatu tradisi yang terjadi di umat Tuhan pada waktu itu, orang-orang Israel. Di dalam Taurat juga demikian ya. Yang dimaksud sesama manusia itu adalah sebangsa, kedua-belas suku Israel. Tetapi bencilah musuhmu ini lebih banyak kepada orang-orang di luar daripada bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir ya, dan mereka menemukan banyak musuh, orang-orang di luar kedua-belas suku Israel, dan ini menjadi musuh mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-44 dari Matius pasal 5, Yesus dengan tegas mengatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini sebenarnya suatu konsep pemahaman, paradigma yang betul-betul terbalik dengan paradigma yang lama ya. Jika paradigma yang lama, mindset kita masih fokus kepada hal-hal yang sifatnya eksklusif ya, kepada satu bangsa yaitu Israel yang meliputi ke-12 suku, jadi sangat eksklusif dengan ke-12 suku. Maka ketika Yesus mengatakan ya, kasihilah musuhmu, sebenarnya menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah untuk semua orang. Kebenaran itu untuk semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Taurat itu adalah ajaran, adalah pedoman, adalah hukum kepada semua manusia, tidak terkecuali kepada bangsa-bangsa yang dikategorikan sebagai yang tidak mengenal Allah. Jadi saya dan saudara telah menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat, maka hidup kita harus mampu menerima semua orang, semua latar belakang, tidak terkecuali agama yang berbeda. Kita harus mengasihi. Kita tidak fokus dalam satu agama, tidak fokus kepada salah satu suku bangsa, adat, budaya, tidak, tetapi semua kita ini adalah orang dengan pemahaman yang inklusif, bisa menerima semua orang. Nah, hari-hari ini ada hal yang sangat heboh dan lucu
Ada suatu peristiwa besar yang menurut saya sangat sedih itu bisa terjadi. Bencana alam yang sungguh luar biasa. Di awal Januari tahun 2025 terjadilah kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Lalu banyak yang mengatakan ini karena azab dari Allah. Ya karena Amerika lagi membantu Israel untuk membumi hanguskan Gaza. Nah, pemikiran ini menurut saya ya begitu sempit dan kita menjadi seperti seorang anak kecil berpikir yang tidak dewasa dan tidak realistis. Rata-rata mereka berpikir hanya mengutamakan pemahaman mereka dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kita melihat di media-media mainstream memang terjadi bencana besar ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda ya salah satu media mainstream yang saya akan sampaikan di sini. Oke, kita akan buka ya. Ini dari Kompas ya. Saya akan coba putar sebentar dari Kompas. Ini 5 jam yang lalu ya. Anda mungkin bisa dengar ya. Saya pakai headset ini teman-teman. Kondisinya pun mencekam. Langit menjadi merah terang dengan kepulan asap dan abu yang berterbangan di bawah angin sejak 7 Januari 2025. Ribuan bangunan terbakar, puluhan orang dilaporkan tewas dan belasan lainnya hilang. Pakar menduga kerugian yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles ini mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lantas, apa yang menyebabkan besarnya kebakaran hutan di Los Angeles? Ada sejumlah faktor, mulai dari fenomena alam hingga penataan tata ruang kota yang dinilai memicu besarnya kobaran api. Berikut sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya kebakaran hutan di Los Angeles. Harus didengar dengan seksama ya, harus pakai nalar ya. Kombinasi perubahan iklim dan fenomena angin kencang Santana jadi faktor pemicu pertama yang menyebabkan dahsyatnya kebakaran di Los Angeles. Angin kencang sejatinya sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di California dan wilayah Amerika Serikat lainnya. Tapi kenapa angin Santana kali ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran? Jadi, fenomena Santana terjadi ketika area bertekanan tinggi yang luas terbentuk di bagian dalam Amerika Serikat bagian barat, tepatnya Great Basin. Nah, angin yang melewati wilayah itu terus bergerak. Oke, teman-teman, sebelum lanjut, sebagai informasi, tahun lalu juga ada kebakaran di Los Angeles. Dan sebenarnya setiap tahun terjadi kebakaran, cuma tidak separah ini. Karena dapat segera teratasi. Ini karena ada angin Santana yang kencang dan dia bisa menerbangkan material semacam api ya. Kemudian ada kilat, awan dan memicu kilat yang menyambar ya, akhirnya bisa bisa terbakar ya. Ini fenomena yang terjadi. Jadi seperti itu. Menuju pegunungan Sierra. Saat turun, udara semakin kering dan kecepatannya bertambah. Kecepatan angin Santana bisa mencapai 95 hingga 160 km per jam. Bayangkan angin dengan kecepatan 95 sampai 160 km per jam. Ini kan luar biasa ya. Sekali lagi kejadian ini bukan baru kali ini, tapi sudah terjadi beberapa tahun yang lalu juga sudah terjadi ya. Cuma tidak separah sekarang.
Ketika angin Santa Ana melaju dengan cepat, debu dan partikel yang dibawanya saling bergesekan dengan vegetasi di California Selatan yang kering kerontang. Gesekan antara angin dan debu dengan tanaman kering itulah yang berpotensi menyebabkan terciptanya percikan api. Jika sudah ada percikan api, kebakaran akan sulit dipadamkan karena kencangnya angin membantu menyebarkan api dengan cepat, ditambah dengan tanaman kering yang saling berdekatan. Adapun tanaman di Los Angeles mengering tak lain dan tak bukan karena dampak dari perubahan iklim yang kontras. Jadi, pada tahun 2022 dan 2023, hujan deras mengguyur Los Angeles. Bahkan, dalam periode itu, curah hujan di Los Angeles mencapai 133 cm. Nah, ini luar biasa. Jadi sebenarnya tahun 2022-2023 itu terjadi hujan deras dan terjadi pertumbuhan pohon yang sangat signifikan, semuanya bertumbuh dan subur, dan 2024 mulai terjadi kekeringan dan dampak kebakaran terjadi di awal tahun 2025 dan terjadilah ini besar. Hujan yang berlebihan itu kemudian membantu tanaman di wilayah tersebut bertumbuh lebih subur. Nah, ini dia. Tapi tahun 2024 curah hujan California begitu rendah menyebabkan kelembapan turun drastis dan tanaman mengering hingga rentan terbakar. Ditambah, angin kencang juga turut menyulitkan petugas penyelamat yang memadamkan api lewat helikopter. Sudah menyulitkan pemadam kebakaran dan membantu api meluas dengan cepat, angin Santa Ana juga berperan menimbulkan cuaca yang mendukung terciptanya lebih banyak api. Jadi begini, ketika api memanaskan udara di atasnya, terciptalah arus udara yang cukup kuat untuk membentuk awan pirokumulatif yang besar. Awan badai itu berbahaya karena bisa mengeluarkan sambaran petir yang dapat memicu lebih banyak kebakaran di dekatnya. Intinya, dampak dari kombinasi antara angin dan api lah yang memperburuk kebakaran hutan di Los Angeles. Ya, jadi itu ya. Ya kita pakai logika, pakai pengetahuan ya, karena Tuhan berikan bahwa sebenarnya ini terjadi karena ada angin, api, awan, dan juga terjadi petir, dan petir itu juga bisa membakar. Inilah yang terjadi sesungguhnya. Apakah ini adalah peringatan dari Tuhan? Saya bisa sampaikan bahwa semua ada peringatan dari Tuhan. Bahkan di keluarga Anda juga ada peringatan dari Tuhan. Di lingkungan Anda, di kota Anda, bahkan bangsa kita. Semua ada peringatan dari Tuhan. Artinya, kita tidak bisa menjudge bahwa ini adalah ya azab Allah karena gasah. Ini luar biasa ya, ini pernyataan-pernyataan yang menurut saya terlalu mudah untuk diucapkan ya. Oke, ini ya ada saat seorang tokoh agama ya, ini Buya Yahya soal hukuman yang menzolimi rakyat Palestina. Ya beliau sendiri yang mengatakan bahwa ya ini kalau kita baca, Buya Yahya mengatakan masyarakat Palestina terus-menerus dizolimi oleh Israel dan negara-negara pendukung Zionis. Kendati begitu, Allah SWT telah menyiapkan pahala ya dan seterusnya. Ya, ini Anda bisa baca juga ini ya. Intinya menurut Buya bahwa ini dia, tragedi kebakaran Los Angeles hanya bagian kecil dari hukuman Allah untuk pendukung penjajah Israel. Jadi sekali lagi, menurut Buya Yahya, tragedi ya ini saya tandai saja ya. Ya, jadi menurut Buya Yahya, tragedi kebakaran Los Angeles hanya bagian kecil dari hukuman Allah untuk pendukung penjajah Israel. Kalau ternyata ada 1, 2, tiba-tiba ada kebakaran.
Ini sekelumit hukuman yang Allah berikan. Imbah Buya Yahya. Ya. Jadi ini menurut Buya katanya hukuman karena pendukung Amerika, pendukung Israel. Ya, apakah Anda juga percaya? Ya, tergantung Anda. Namun Anda juga sebenarnya harus berpikir realistis ya. Saya coba ingin putarkan video ini ya. Ini terjadi beberapa hari yang lalu juga. Terjadi banjir bandang di Arab Saudi. Mekah, Madinah terendam air. Lalu ini apa? Kita harus berpikir realistis. Kita harus berpikir artinya jangan kita kait-mengkait bahwa ada azab dan lain sebagainya. Ya, kita berdoa saja agar suatu bangsa bisa diberkati, terjadi perdamaian ya di Palestina, Israel. Kita berdoa. Jangan menghukum salah satu bangsa dari yang bertikai ini. Ya, kita cari akar permasalahan. Kalau negara bagian Los Angeles terjadi kebakaran, itu karena azab Allah, karena negara ini pendukung Israel. Lalu ini apa? Hujan lebat yang mengguyur Arab Saudi jadi pemicu banjir parah di beberapa kota, termasuk Makkah dan Madinah. Cuaca ekstrim yang terjadi di Arab Saudi ini juga diperkirakan masih akan berlanjut selama beberapa hari ke depan. Hal ini mendorong Pusat Meteorologi Nasional mengeluarkan peringatan merah dengan level tinggi di Arab Saudi bagian barat dan wilayah timur. Sedangkan ibu kota Riyadh dan provinsi barat daya seperti Aceh dan Jazan mendapatkan peringatan tingkat oranye. Namun masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada di tengah perkiraan hujan lebat. Otoritas penyelamat kerajaan termasuk Otoritas Bulan Sabit Merah telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan layanan ambulans dan bantuan darurat tetap berjalan tanpa hambatan. Sebelumnya, Provinsi Wadi Al-Faro'a di selatan Madinah terendam banjir menyusul hujan lebat yang mengguyur Arab Saudi pada Selasa 7 Januari 2025. Rekaman drone menampilkan daratan yang terendam banjir dan pohon-pohon yang tumbang serta jalanan yang terputus. Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan melalui media sosial X mereka yang menyarankan masyarakat untuk berhati-hati. Selain itu, warga Arab Saudi diimbau untuk mematuhi pedoman, menjauhi genangan air, dasar lembah, dan bendungan. Oke, ya, jadi seperti ini teman-teman. Ketika banjir, ketika hujan melebihi debit air normal, ya, maka terjadi banjir. Demikian juga panas. Ketika musim panas dan debit air semakin kecil sekali, jadi debit itu, hujan yang turun itu semakin kecil dalam setahun, berarti terjadi musim panas yang panjang, maka bahaya kebakaran itu akan terjadi. Ketika hujan bisa setiap hari, maka membuat tergenang air dan membuat air makin banyak dan terjadi banjir di mana-mana. Teori ini ya itu kita harus pahami itu. Nah, dalam hal ini jangan kita menzolimi ya bahwa ini ada karena itu ya, jangan. Ya, sampaikan saja ini karena ada sesuatu ya
perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti yang terjadi di Arab Saudi dan Amerika, bahkan kita juga di Indonesia dan di mana, ya seperti itulah. Jadi ya, saya pikir ini harus kita pahami bahwa mari kita berpikir cerdas, berpikir yang lebih rasional ya, dan menjadi bangsa yang kuat besar, jangan diombang-ambing, jangan menjadi seseorang yang parasit yang membuat bangsa ini menjadi terus terkebelakang karena beberapa orang dari bangsa ini yang selalu berpikir negatif. Kiranya Tuhan Yesus berkati.